sudah masuk di segmen terakhir di News.po untuk malam hari ini. Saya langsung saja ke Mas Reza. Kalau sebelumnya kita pernah membahas terkait dengan kasus ini peran dari orang terdekat itu sebenarnya sangat penting. Terbukti di kasus Angelin pun juga orang terdekat sebenarnya, begitu ya, ibu angkat. Silakan buka statistik manapun di negara manapun. Kalau kita bicara tentang perlakuan kekerasan, perlakuan penelantaran tak semenggah berbagai macam bentuk terhadap anak, mayoritas memang pelakunya adalah orang dekat. Walaupun menjadi bahan kritisi juga. Sebetulnya definisi orang dekat itu apa? Ya. Nah, paling tidak kalau merujuk Undang-Undang Perlindungan Anak ini yang sangat positif. Guru ternyata sekarang juga termasuk orang dekat. Orang dekat ya. Ya, itu artinya apa? Kalau ternyata orang dekat melakukan tindakan tak semenggah ke anak, maka hukumannya ditambah dengan pemberatan. Termasuk guru. Nah, ini harus hati-hati betul. Sekarang guru betul-betul harus peduli terhadap kemungkinan mereka kena pidana pengabaian, dan kalau mereka melakukan kekerasan, hukumannya bisa disertai dengan pemberatan. Tapi sayangnya pada saat yang sama, kenapa statistik ini dari waktu ke waktu terus saja ajak? Talenta bukan karena kita terus-menerus lalai. Kita terus-menerus punya pemikiran bahwa orang dekat adalah orang yang paling bisa kita percaya. Orang dekat adalah orang yang paling mengasihi dan melindungi kita, termasuk anak-anak kita. Ya, betul. Kelalaian macam itu yang terus-menerus berulang kali terjadi, sehingga semakin mengokohkan saja statistik yang saya kemukakan tadi. Itu artinya kewaspadaan juga semakin berkurang begitu ya terhadap orang dekat. Selalu itu yang sering kali terjadi. Saya malah mau ke Kiai Maman lagi ya. Sejak awal Anda sampai memberanikan diri berbicara dengan Pak Kapolri misalnya ya. Lalu ternyata memang benar pada bagian tertentu di Polres ada persoalan itu kan. Itu memang ada perasaan bahwa ini tidak semestinya berjalan seperti itu. Pelan sekali. Atau memang sudah kelihatan dari awal. Atau malah ada kepentingan pihak-pihak yang bermain di situ. Atau alamiah saja, tapi pelan sekali. Intuisi seorang kiai. Iya, intuisi seorang kiai dan anggota DPR lah. Tetapi saya sebelum diketemukannya Angelin itu kita ingat. Media sosial begitu gencar kehilangan seorang anak bernama Angelin. Yang itu disebar, di-share oleh kakak angkatnya. Ya. Nah, saya menulis di artikel di sebuah media bahwa ini adalah darurat anak. Artinya anak Indonesia dalam keadaan bahaya. Maka sejak itulah saya curiga bahwa kasus Angelin ketika dia sudah ditemukan meninggal dunia, itu bukan hanya seorang. Ada sebuah konspirasi lah kecil-kecilnya gitu. Tetapi ini juga yang membuat saya berpikir bahwa ini saatnya kita mengkampanyekan perlindungan anak berbasis masyarakat di satu sisi. Sisi lain menghadirkan negara dengan memperkuat undang-undang serta mendesak implementasi dari perlindungan anak. Kalau tidak begitu, jangan mimpi Indonesia akan maju menjadi negara yang maju dengan pembangunan apapun. Ke rumah saya sekarang, Mas Iwel, naik tol yang baru itu cuma 1,5 jam. Infrastruktur oke dong Oke, ya. tetapi jangan mimpi Indonesia maju dengan jalan tol, dengan bendungan dan sebagainya. Kalau prioritas perlindungan anak diabaikan, kalau anak Indonesia tidak bisa. Bahkan mau langsung aja saya Iya, potong dengan pertanyaan. Kita akan melihat lagi nggak nih banyak anak-anak yang dimanfaatkan untuk mengemis, minta-minta selama bulan Ramadan ini nanti. Kalau itu masih terjadi, ya berarti artinya belum hadir dong negara. Sama loh, perjuangan dalam kasus Angelin belum tercapai loh. Makanya kita jadikan momentum Angelin ini bukan hanya berhenti di Angelin, tetapi masih banyak anak-anak yang akan lebih ngeri gitu. Oke, kalau RUU itu kan nanti begitu ya, sedang dalam proses. Undang-undangnya perlindungan anak udah cukup sebenarnya. Tapi Rizka, ini saya agak menyesal juga tadi yang nggak contekan ke Bang Hotman sekarang sini. sudah ketemu ya, boleh-boleh. Agak-agak menyesal saya karena tadi kan Mas Wendy nanya kepada Pak Kapolda, benarkah ada pemerkosaan? Ya. Pak Kapolda bilang kan tidak ada. Tapi saya nggak tahu ini Bapak BAP yang lama atau yang baru Bang di sini Agus menjelaskan bahwa dia disuruh untuk melakukan itu oleh Ibu M ini. Sampai detail sekali dan saya nggak mau menjelaskan ya tadi. Dia tidak mau, dia disuruh memperkosa tapi dia menolak. Itu pengakuan dari si Agus yang terakhir. Oh, disuruh Itu memang. artinya ini BAP yang di Polda, Bang. Polda, ini yang Polda sudah. Karena saya membaca juga. Berarti tidak memperkosa, Bang? Tidak memperkosa. Karena tadi kan Karena tadi Pak Roni juga disuruh, mengatakan Bang, ya, tidak tapi ya. ditemukan ada disuruh pemerkosaan. tapi dia tidak mau. Kalau di Polres justru ada pengakuan sebelum pembunuhan pun sudah pernah 2 kali diperkosa. Justru kemudian si sudah mati diperkosa lagi. Termasuk Jadi dengan temuan darah itu tadi, Bang? kalau darah sampai sekarang kita itu yang menjadi misterius. Minggu lalu hari Rabu waktu saya berdebat sama si Dion, dia mengatakan darah yang di kamar Margaret itu darah kucing. Sampai saya marah karena darah kucing ada di tempat tidur, ada di mana-mana. Sampai saya bilang, emang mensnya kucing gitu, emang kucingnya mens. Iya kan? Dan kemudian Kapolda menyatakan bahwa itu darah manusia. Artinya apa? Pada saat Ibu MM mengaku ke pengacaranya bahwa itu darah kucing, manusia manapun jangankan pengacara harusnya menduga ada kebohongan. Karena darah itu ada di tempat tidur, di sebelah kanan kepala, ada di tembok, ada di mana. Kucing siapa yang masuk ke kamar majikan untuk
Ya. Jadi motif dari Ibu M untuk menyuruh Agus melakukan itu apa Bang kalau gini? Kan dipaksa nih kalau saya Ya. lihat di sini. Kalau motif dari Ibu M kan itu kan nggak mungkin ditanyakan kepada Agus. Agus hanya mengatakan bahwa sesudah dia Tapi kalau ketemu Agus bisa ditanyakan juga. itu akan jujur saya sebagai karena saya di sini murni netral ya. Ya. Ya, murni. Saya akan coba dulu mendalami secara lagi-lagi ini bukan lagi ilmu hukum tapi sudah ilmu insting keenam. Ya. Oh, Ada tiga hal barangkali ya, Wela. Yang pertama, ya. kita baru tahu ya, walaupun sekali lagi ini bukan sesuatu yang bagus sudah dibicarakan ya, ternyata ibunya dalam BAP ini sudah di Polda, menurut Agus memerintahkan Agus untuk Memperkosa. Tentu yang kedua motivasinya apa, kalau memang benar demikian. Dan yang ketiga, apakah ini tidak dijadikan landasan untuk tuduhan lagi gitu ya, semacam tambahan pasal, ya, upaya untuk menyuruh memperkosa atau berlapis. Ini, Saya nggak tahu lah bagaimana, tapi biar saya nggak tiga-tiganya salah menafsirkan menyedihkan. ya Mas Effendi, ini kayak disuruh memperkosa setelah meninggal ya. Ya, tapi dia nggak menolak. Dia menolak. Si Agusnya menolak. Jadi Oh, setelah tambah meninggal. lagi setelah Jadi- meninggal. Aduh. kalau yang beredar selama ini adalah pemerkosaan dilakukan sebelum dan itu berkali-kali. Itu begitu ya? pengakuan dari si Agus di BAP waktu di Polres. Ya, dan itu bahkan sebelum dibunuh pun beberapa hari sebelumnya udah pernah katanya memerkosa 2 kali. ya. Kemudian pada saat dibunuh begitu sudah tergeletak barulah diperkosa. Itulah jadi seolah-olah ada 3 kali pemerkosaan di waktu di Polres pengakuannya. Tapi hasil forensik sama sekali tidak ada. Dan di BAP di Polda dia mengatakan dia tidak memperkosa sama sekali. Baik, kalau Mas Reza bisa melihat apa sih sebenarnya yang menjadi latar belakang atau mungkin motif ya? Dalam apa yang dipaparkan oleh Bang Hotman, isunya bukan motif, Oh, tapi oke. kenapa pengakuan seorang tersangka itu bisa berubah-ubah. Iya, iya, iya. Teorinya sangat banyak. Paling tidak dalam waktu ini ada 2 yang relevan. Pertama, apakah pengakuan yang silih berganti itu diberikan secara sukarela? Sukarela itu bisa karena dalam rangka melindungi pihak tertentu, di bawah pengaruh obat-obatan, dalam kondisi stres luar biasa sehingga memori tidak bisa muncul secara utuh, dan berbagai macam faktor lainnya, termasuk kemungkinan adanya gangguan kejiwaan tertentu. Itu faktor yang menyebabkan pengakuan silih berganti secara sukarela. Iya. Sementara yang kedua adalah pemberian pengakuan yang berubah-ubah karena berada di bawah tekanan. Tekanan tidak melulu berasosiasi dengan ancaman, sanksi, hukuman dan seterusnya, tapi juga bisa berupa iming-iming. Nah, tentu saja harus dicari tahu, ini merupakan pengakuan keliru jenis yang mana, yang sukarelakah ataukah yang berada di bawah tekanan. Tapi kalau dikatakan tadi diminta atau diminta untuk melakukan perbuatan itu. Apapun itu kembali ke poin yang paling pertama saya kemukakan. Kalau kita terlalu berpatokan pada unsur pengakuan, kemungkinan bias, kemungkinan pembelokan dalam proses pengungkapan kasus itu menjadi sangat besar. Oh, oke. Ya, kalau saya tetap menyayangkan kita nggak dapat keterangan dari teman-teman pengacara Ibu M ya, Iya, karena iya, ini betul. agak perlu ya memperkaya kita. Tapi dengan demikian bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolda yang mungkin masih menonton dengan beberapa data dari Bang Hotman tadi, memang mau nggak mau kita sampai pada kesimpulan yang sama pada saat ini. Ada beberapa hal yang sudah dinyatakan oleh Kapolda ya, dan Iya, nanti iya. akan berlanjut gitu. Oke, Bang Hotman, mungkin dari insting Anda kembali, kalau tadi Anda sempat insting 5 menit akan ketahuan begitu ya. ada Tapi kalau tersangka insting lain. nggak bisa kan dijadikan alat Begini, bukti Pak, ya. begini, Mas. Ini sekedar insting aja. Ini insting pengacara, Kira-kira Mas. dari Begini, Mas. setelah Bagaimana? 2 Ya, tersangka ini. Begini Mas, eh, ya. Saya ini sudah 30 tahun pengacara. Ya, 30 tahun loh Mas. 4 tahun saya di Sydney. 20 tahun sama di kantor pengacara internasional yang anak buah saya pernah 12 orang lawyer pengacara termasuk dari Harvard, termasuk partner saya kalau Anda tahu, Ya. Dr. Nono Anwar Makarim, abangnya Jackie Makarim. Semua orang tahu itu. Itu partner saya. Selama 30 tahun itu tugas kita tiap hari kayak psikolog. Interview klien kan? Interview klien. Jadi kita udah terlatih bisa merasakan kira-kira ini klien bohong nggak? Jadi walaupun kita bukan psikolog, tapi by nature kita itu terlatih. Kita tahu klien bohong, terutama perselingkuhan. Cewek. Bentar Mas, saya potong dulu Bang. Saya potong dulu. Tapi dengan Agus kan Abang belum ketemu. Ya, saya melihat karena apapun keterangan Agus yang menjadi dasar kan yang di BAP ini. Baik, ya. Itu makanya saya secara hukum mengatakan ada kelainan. Ternyata terbukti kan? Oke, tadi kembali lagi kepada insting. Kalau ini sudah ada 2 tersangka utama Ya. dan juga tersangka pembantu begitu. Ini kira-kira sudah akan selesai atau masih akan berkembang lagi? Ada Kalau teman dari kita insting Anda. LSM di sana yang mengatakan dia melihat 1 orang berkali-kali dia
curiga pada orang itu tapi belum diapa-apakan. Tapi curiga tentunya tidak bisa langsung Iya. diproses. Saya Tapi kasih- ada kemungkinan nggak itu? Kalau dari apa yang sudah Anda baca, Bang? Saya kasih contoh waktu kasus Corby, waktu narkoba, kan saya yang pegang itu, waktu kan. Jadi waktu itu kan saya minta disidang ulang. Tiba-tiba dibawalah petugas dari Australia. Ternyata apa? Boogie board itu untuk renang ya. Boogie board itu apa namanya boogie board? Papan selancar. Papan selancar itu di belakangnya ditaruh plastik. Kok plastiknya itu masukin ganja. Jadi dia kan jalan pura-pura begini normal kan. Iya. Seolah-olah papan selancar, tahu dalamnya plastiknya pas benar. Kan waktu itu kan si Corby mengatakan orang imigrasi yang naruh di, Iya, iya. di imigrasi. Iya. Tapi kalau orang imigrasi, begitu saya lihat di persidangan, mulai insting gua bunyi. Oke. Ini kalau orang imigrasi kok pas benar plastiknya. Oke, Rapi baik. banget. Siapa? Mestinya ada lebih sedikit lah atau Nah, kurang. namanya juga di imigrasi kan cuma 5 menit. Oke. Di situ saya mulai insting. Akhirnya saya mundur di tingkat kasasi. Kalau untuk kasus ini, Bang, Ya saya belum, kembali nanti lagi. ini masih- Kalau dari yang Abang baca saja. Kan saya udah bilang tadi 5 menit. 5 menit. Iya, apa 5 langsung? menit. Jadi Begitu mesti- Oh, 5 5 menit untuk Iya. tersangka utama begitu. Iya, baru itu. Begitu ada kelainan, terlalu banyak kelainan. Makanya saya bilang ini ada tersangka utama. Dan ternyata insting saya Sudah itu terbukti. terbukti. Soal nanti apakah dua-duanya pelaku, ya kita lihat nanti. Itu ya. artinya ini Jadi belum abang selesai ya, ketemu Bang lagi, ya? Belum abang ketemu selesai. dulu dengan tersangka Agus. Tapi menarik loh, apa yang disampaikan terakhir ini, mempelajari kasusnya, siapa tahu bisa juga kan, ada kemungkinan juga kan dua-duanya terlibat atau enggak. Tapi Ya. nanti biarlah proses yang Benar. Ya, saya hanya ingin mengutip kata-kata Khalil Gibran, seorang penyair. Ya. Anakmu bukan anakmu, Ya. tapi anak kehidupan. Kita tidak bisa untuk menjejali mereka dengan apa yang kita inginkan. Kita wajib merawatnya, memberikan perlindungan, tapi jangan memaksa anak kita untuk menjadi seperti kita. Angelin cukup menjadi kasus terakhir dan saatnya kita kembali mencium anak-anak kita dan anak semua orang yang memang butuh perlindungan. Ya, kalau iya dong. itu apa? Kalau Kiai itu ngomong masalah menyejukkan ya. Saya ke Mas Reza dulu. Tadi kita selalu mengatakan negara tidak hadir, negara tidak hadir. Nah, bagaimana? Belum hadir, belum hadir. Bagaimana langkah preventif ya dari orang tua? Apalagi ini kan banyak kasus ini orang dekat sebenarnya yang melakukan mas. Apa Efek kira-kira jerah, tipsnya? efek jerah atau efek tangkal itu bekerja hasil dari 3 hal. Pertama, hukuman itu harus berat. 2, hukuman itu harus diberikan sesegera mungkin. Dan yang ketiga, hukuman harus diberikan secara ajak atau konsisten. Kalau hari ini kita mati-matian memperjuangkan agar Angelin mendapat keadilan yang sempurna dan para pelaku dihukum seberat-beratnya. Tapi kalau ternyata besok, lusa, dan seterusnya kita majal dalam kasus-kasus serupa, maka jangan pernah berharap bahwa kekerasan terhadap anak akan berhenti dengan sendirinya. Oke. Tantangan bagi kita bukan lagi menjatuhkan hukuman seberat mungkin, tapi memastikan bahwa proses Tidak akan penegakan hukuman terulang, ya. adalah ajak dan segera. Apa yang bisa dilakukan dari orang terdekat, Mas? Kalau tadi dikatakan preventif saja, kalau memang dari Selama ini aturan. kita masih acap kali beranggapan bahwa kekerasan terhadap anak adalah isu domestik karena anak dianggap sebagai properti milik Ya, saya. ya. So what? Orang di Ya. luar pagar tidak punya hak untuk ikut campur. Tapi mulai sekarang harus kita bangun pemahaman bersama bahwa isu anak, perlindungan anak bukan lagi isu domestik, tapi merupakan kepentingan publik. Nih saya malah menantang langsung ya Bang Reza sama apalagi anggota DPR kita, Kiai Maman. Kalau kita ketemu anak-anak yang sekarang di jalan-jalan dimanfaatkan ya untuk meminta-minta mengemis segala macam, boleh dong kita tegur, kita lapor polisi. Bukan hanya boleh, harus. Harus. Pasal Harus, 78 mengharuskan Bang Effendi untuk melakukan itu. Oke ya. Kalau tidak Kiai melakukan Maman, itu pidana. setuju? Setuju. Setuju ya. Jadi artinya itu poinnya yang hashtag peduli seperti anak kita. Itu Jadi yang pertama. kalau sudah dikeluarkan perintah bahwa memberikan uang kepada anak jalanan itu pun juga sudah ada hukumannya sebenarnya. itu memberikan uang, tapi membiarkan mereka mengeksploitasi anak-anak, entah anaknya Pembiaran sendiri. ya, Itu pembiaran, pembiaran. Nah yang kedua, memang agak serius juga saya ingin mengatakan, mungkin orang suka melihat, oh terlalu jauh Pak Effendi, lebay dan sebagainya. Oke. Ini juga keterkaitan dengan program keluarga berencana kita yang sepertinya terhenti sedemikian rupa. Tapi dukung juga ini sekolah ramah anak. Oh Iya. iya pasti. Puskesmas ramah anak. Ya. Jadi jangan hanya sekedar kita melihat kasus Angelin, tetapi ada perbaikan secara menyeluruh dari infrastruktur kita. Oke, baik. Kita harus tutup acara kita pada malam hari ini. Pak Maman, Mas Reza, dan juga Bang Hotman, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini di News.pol. Dan Kita tunggu insting-insting selanjutnya ya. Ya, kita tunggu perkembangan. Semoga ini tidak berhenti sampai dengan di sini karena ini kaitannya dengan anak Indonesia. Bagaimana kita bisa melindungi seluruh anak Indonesia. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang sudah memberikan komentar di www.iNewsTVMobile.com. Saya Rizka Indah, Effendi Ghazali dan juga Iwel Sastra pamit. Kita ketemu lagi di News.pol hari Rabu malam. Selamat malam. Tear my way out, blood and fire.
decisions, that's alright. Welcome to my silly life. Pretty, pretty please, don't you ever, ever feel like you're less than perfect. Pretty, pretty please, don't you ever, ever feel like you're nothing. You are perfect to me. You're so mean when you talk about yourself. You were wrong. Change the voices in your head.